Untuk intraoralnya, dia makula erythema, dia bisa pinpoint ya, bisa pinpoint hiperemi, bisa makula erythema, bisa single. Bentuk kalau makula erythema ini biasanya dia bentuknya single ya. Jumlahnya single, bentuknya irregular, menyerupai denture. Jadi bentuk makulanya itu menyerupai denture, kemudian ukurannya sesuai dengan dencernya. Daerah sekitarnya normal, batasnya jelas, dan tepinya reguler. Nih, kayak yang ada di gambar nih. Yang tepinya reguler ya ini. Nah, kemudian dia permukaannya halus tapi tidak sakit. Sering ditemukan pada palatum durum, lingual gingiva, dan daerah-daerah lain yang berkontak dengan gigi palsu. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman menggambar desain dari gigi palsu penuh atau GTL, kemudian disertai dengan U-shape, biasanya palatumnya U-shape, dia kan gambarnya kayak gini. Nah, ini adalah mukosa-mukosa yang berkontak dengan si dencernya ini. Kemungkinan besar dencernya ini kotor, bersihkannya tidak rajin, atau evaluasi dari penggunaan dencernya ini tidak teratur. Sehingga ketika dencernya ini sudah tidak nyaman, kemudian sudah tidak baik kondisinya, infeksi makanannya sudah sering terjadi, sehingga nggak fit juga. Nah, ini bisa menyebabkan infeksi jamur ini lebih sering terjadi pada dencer-dencer yang kondisinya sudah tidak baik atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Kemudian untuk yang tipe 3, ini biasanya bentuknya kayak nodular atau papillary hiperplasia ya. Ini dia kayak ada nodul-nodulnya ini kelihatan ya. Kalau misalnya di 2 dimensi atau kelihatan sih, cuman kalau di 3 dimensi ini dia biasanya juga disertai erosi juga. Ini ada erosi-erosinya. Nah, ini merupakan gambaran-gambaran dari si tipe 3, dengue stomatitis yang tipe 3. Nah, ini biasanya kalau misalkan teman-teman ragu ini DD-nya ini sebenarnya dia termasuk infeksi jamur atau udah termasuk OPMD. Nah, ini perlu dilakukan kultur jamur dulu apakah benar ini infeksi jamur, atau bisa dilakukan pemeriksaan imunohistokimia. Apakah benar ini sudah termasuk ke OPMD dengan lihat kalau misalkan ada marker P53-nya, kemungkinan dia sudah mengarah ke keganasan. Yang mungkin akan sudah mengalami hiperplasi, kemudian mengalami displasia. Untuk diagnosis bandingnya, yang pertama adalah erythroplakia. Persamaannya dia sama-sama lesi berwarna merah dan tidak sakit. Nah, biasanya kalau yang erythroplakia ini didedekan dengan yang tipe 2 dari dengue stomatitis karena lesinya sama-sama berwarna merah seperti plak gitu. Tapi kalau yang di dengue stomatitis ini dia lesinya itu makula. Untuk perbedaannya, kalau erythroplakia ini OPMD dan faktor predisposisinya ada karena rokok atau alkohol, sedangkan kalau dengue stomatitis ini karena gigi palsu. Kemudian didetekan juga dengan stomatitis kontak alergika karena sama-sama lesi erythema pada mukosa yang berkontak dengan bahan-bahan kedokteran gigi yang ada di rongga mulut. Nah, contohnya adalah seperti amalgam kalau yang stomatitis kontak alergika ini atau bahan-bahan restorasi lainnya. Tapi kalau dengue stomatitis tadi kan berkontaknya dengan dencer, dan seringnya pada dencer-dencer yang soft cure atau yang aktivasi secara kimia bukan yang aktivasi panas. Untuk perbedaannya dia dipicu karena alergi bahan-bahan kedokteran gigi seperti amalgam. Jadi direct restoration seringnya itu karena restorasi, bahan-bahan restorasi. Sedangkan kalau yang dengue stomatitis dia pasti spesifik karena penggunaan gigi palsu. Nah, kalau misalkan penggunaan gigi palsu yang kayak dencer stomatitis ini kan dia sudah bisa menyebabkan infeksi jamur di rongga mulut. Nah, kalau misalkan dia lama-lama masih terus digunakan dencernya ini, dia akan dapat menyebabkan amulan kelitis. Kenapa? Karena kan kalau misalkan pakai dencer yang lepasan, dia kan akan mengeluarkan, memasukkan, melepas, pasang dencernya tersebut. Sedangkan bagian dari dencer yang sudah mengalami infeksi jamur, yang sudah ada kolonisasi dari jamurnya ini, akan berkontak dengan sudut bibir yang bersentuhan ketika melepas atau memasang dencernya. Nah, hal tersebut akan menyebabkan infeksi jamurnya itu berpindah ke sudut bibirnya. Sehingga ketika dilepas pasang terus-terusan akan semakin sering sudut mulutnya atau sudut bibirnya itu berkontak dengan bagian dencer yang mengalami infeksi jamur. Dan kolonisasi jamur akan semakin meningkat. Nah, kalau misalkan pada pasien yang mengalami kehilangan gigi banyak, itu kan akan mengalami perubahan dimensi vertikal. Dimensi vertikalnya akan lebih menurun. Sehingga dia akan tampak seperti kempot gitu ya, seperti kayak cekung gitu. Menyebabkan sudut mulutnya ini akan terlipat ketika dia menutup mulut. Nah, kalau misalnya dia terlipat, dia akan mengenai mukosa, kulit lain yang berkontak dengan sudut mulut yang sudah terinfeksi jamur tadi, sehingga akan makin membesar lesi infeksi jamurnya dan kolonisasi jamurnya akan semakin meningkat lagi. Nah, itu kalau ditarik lebih lanjut lagi, dengue stomatitis dapat menyebabkan si amulan kelitis itu tadi. Untuk pemeriksaan penunjangnya dapat dilakukan direct smell dan pewarnaan KOH positif, juga bisa dilakukan kultur jamur juga, seperti yang tadi saya jelaskan untuk melihat jenis jamurnya apa. Untuk etiologinya itu infeksi jamur atau Candida albicans, dan faktor predisposisinya adalah penggunaan gigi tiruan jangka panjang yang tidak dibersihkan atau tidak pernah dilepas. Nah, perlu diketahui lagi teman-teman, sebenarnya penggunaan gigi palsu ini juga harus tetap dilakukan pelepasan dan pemasangan secara rutin karena dia akan butuh waktu untuk dibersihkan. Ketika dia tidak dibersihkan, infeksi makanan yang ada di dalam rongga mulut ini tadi akan lama-kelamaan mengendap di dalam dencernya. Meskipun memang kalau misalkan di rongga mulut kan ada saliva ya. Nah, tapi kan kalau misalkan saliva saja itu tidak cukup untuk membersihkan si dencernya ini, sehingga memang harus ada agen untuk membersihkan si dencernya ini dari luar. Nah, agennya tersebut dibutuhkan ketika dencernya ini tidak dipasang, sehingga kita harus melepaskan dencernya dulu untuk dibersihkan. Biasanya dilakukan perendaman dengan menggunakan air yang sudah diberikan agen pembersih dari dencernya itu tadi, kemudian direndam tidak lama lalu dikeringkan. Jadi disimpannya dalam kondisi kering. Kalau misalkan disimpan dalam kondisi lembab atau basah, itu akan menyebabkan kolonisasi jamur semakin meningkat. Nah, untuk rencana perawatannya seperti yang sebelumnya sama, pertama dilakukan KIE dulu menjelaskan, kemudian setelah dilakukan KIE kita harus memberitahu tentang faktor predisposisinya, kita akan melakukan eliminasi apakah benar faktor predisposisinya itu dan kita evaluasi lagi. Kemudian kita juga bersamaan melakukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan apakah benar ini adalah infeksi jamur atau bukan. Jika memang sudah tegak ini karena infeksi jamur, kita lakukan KIE lagi, lalu kita lakukan perawatan sesuai dengan etiologinya apa. Kalau misalnya memang infeksi jamur, kita lakukan peresepan obat berupa anti jamur atau anti kuman. Resep yang dibutuhkan sama seperti tadi bisa dilakukan pemberian resep berupa obat umur anti jamur, lalu diberikan anti jamur secara sistemik. Kalau misalkan dia disertai dengan inflamasi dan juga rasa sakit, bisa diberikan benzodiazepin HCl. Lalu untuk suportifnya bisa diberikan multivitamin atau B-kompleks. Kalau untuk pemberian suportifnya diminumnya 1 kali 1 hari. Nah, ini untuk ada beberapa jenis obat yang bisa digunakan secara topikal dan secara sistemik pada oral candidiasis. Nah, kalau misalkan secara sistemik ini, kalau misalkan memang membutuhkan jangka panjang, itu perlu dilakukan konsultasi dengan dokter umum atau ke dokter spesialis kulit kelamin. Karena biasanya kalau misalkan penggunaan jangka panjang ini, kemungkinan infeksi jamur ini tidak hanya ada di intraoral, tapi sudah melibatkan daerah ekstraoral atau kulit biasanya. Nah, ini beberapa case report. Jadi kalau misalkan pada infeksi jamur itu sering kali dia ini tidak hanya warna putih. Kalau yang putih tadi kan yang saya jelaskan adalah akut pseudomonas candidiasis. Nah, kalau yang merah ini bisa aja antibiotik stomatitis, bisa aja dia juga dengue stomatitis ini. Nah, kalau ini contohnya salah satu case report ini, dia ini tampak dia ada keluhan, dia lesinya
well defined, jadi batasnya jelas, kemudian hiperemi, tepinya juga hiperemi, kemudian tampak adanya kemerahannya di bagian palatum. Lalu dia ini biasanya dia munculnya ada di kiri dan juga kanan, jadi nggak cuma satu sisi aja, dia ada di kiri dan juga kanan. Nah, kemudian untuk di mukosa yang bagian tengahnya ini, dia biasanya kalau di pasien ini hanya ada white patch, jadi ada kayak makula gitu, tapi warnanya putih-putih. Nah, pasiennya ini nggak ada riwayat penyakit sistemik yang spesifik sebelumnya, tapi pasiennya ini menggunakan dencer atau gigi palsu selama kurang lebih 10 tahun. Nah, pasiennya ini sudah mencoba pemberian anti jamur secara topikal, tapi ini nggak sembuh-sembuh. Nah, kemudian pasiennya datang lagi dan diminta untuk tidak melanjutkan penggunaan dencernya itu, lalu dikasih obat anti jamur secara sistemik. Nah, ini setelah beberapa hari diberikan obat anti jamurnya ini, kemudian dilihat lagi, dikontrol lagi, dievaluasi lagi, ternyata sudah mengalami fase healing. Jadi inflamasinya sudah mulai berkurang, dan kemungkinan inflamasi yang disebabkan karena infeksi jamurnya ini sudah mulai berkurang karena aktivitas jamurnya ini sudah berkurang juga. Gitu. Nah, untuk selanjutnya pasiennya diminta untuk mengkonsumsi anti jamurnya itu sekali seminggu. Jadi kalau misalkan sudah mulai berkurang, obatnya itu diturunkan. Jadi di tapering gitu ya, diturunkan. Kalau misalkan nanti ketika kontrol kemudian udah mulai berkurang lagi, udah mulai sembuh, kemungkinan ya tidak diberikan nantinya. Gitu. Nah, kalau misalkan udah benar-benar sembuh, kemungkinan nanti pasiennya itu hanya diminta tetap 1 kali sampai mungkin kurang lebih 3 mingguan, udah benar-benar sembuh. Kalau misalkan udah sembuh, baru nanti dihentikan. Nanti tetap dilakukan pengevaluasi, dan jadi tidak boleh diberhentikan secara langsung tanpa ada evaluasi. Jadi harus tetap dievaluasi dulu. Rujukannya sama, yaitu ke spesialis mikrobiologi untuk penegakan diagnosis dan tata laksananya. Ini adalah infeksi jamur yang terakhir, yaitu adalah kronik hiperplastik kandidiasis. Kalau kronik hiperplastik kandidiasis ini merupakan plak putih tebal yang dapat berupa nodular. Jadi saking tebalnya plaknya, jadi bisa sampai berubah menjadi nodular. Biasanya ditemukan pada permukaan mukosa, tapi tidak dapat dikerok. Nah, ini yang menandakan kronik hiperplastik kandidiasis ini adalah termasuk salah satu OPMD atau oral primary pregnancy disease, karena dia tidak dapat dikerok. Subjektifnya biasanya pasien datang dengan adanya plak putih tidak dapat dikerok, namun tidak sakit juga. Paling sering di mukosa lidah, tapi bisa di permukaan mukosa yang lainnya. Nah, ini untuk gambarannya dia hampir mirip dengan si leukoplakia, dia plak putih juga atau nodul. Dia batasnya jelas, tepinya irregular, daerah sekitarnya kemerahan, tapi tidak dapat dikerok dan tidak sakit. Nah, ini untuk gambaran plaknya ya, ini kelihatan kan teman-teman nih, gambaran plak. Kemudian ini kan hampir sama ya kayak gambaran yang ada di leukoplakia. Cuma kalau leukoplakia ini lebih padat. Kalau ini dia nggak yang putih semuanya benar-benar putih kayak di leukoplakia. Nah, kalau ini nodular like, nah ini kalau misalkan teman-teman lihat di pasiennya langsung, itu akan kalau misalkan 3 dimensi, ini kan kalau gambarkan 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensi ini gambarannya itu nanti kalau misalkan teman-teman sentuh dia itu akan ada peninggian seperti nodul. Gitu. Jadi udah kalau kita kan peninggian tapi datar kan, maksudnya nggak terlalu tinggi. Kalau nodul ini kan sangat tinggi kan, jadi kayak nodul gitu. Dan dia biasanya ada nggak cuma single, dia biasanya ada multiple. Dia biasanya bisa disertai nodul saja, bisa nodul disertai plak gitu. Jadi nggak hanya satu jenis saja. Jadi kalau misalnya dilihat di kayak ada penggunaan sinarnya itu, dia ini akan ada gambaran seperti ini pada bagian yang mengalami infeksi jamurnya. Oke, kemudian untuk diagnosis bandingnya dia dibedakan dengan leukoplakia karena sama-sama plak putih, tidak dapat dikerok dan tidak sakit. Untuk perbedaannya dia faktor predisposisinya karena rokok atau alkohol. Sedangkan kalau yang kronik hiperplastik kandidiasis ini sering dikaitkannya dengan infeksi jamur saja. Dia tidak dikaitkan dengan rokok dan alkohol, atau dia biasanya karena kondisi-kondisi yang bisa membuat adanya infeksi jamur. Contohnya ya seperti kondisi imunokompromis itu. Kemudian kalau OLP tipe plak didirikan karena lesinya sama-sama plak dan berwarna putih. Ini perlu diingat ya, OLP tapi yang tipe plak, bukan yang OLP lainnya, bukan yang retikular, bukan yang nodular. Kalau dia lesinya yang plak, kalau misalkan lesi yang ditemukan di kronik hiperplastik kandidiasis itu nanti tipenya nodular dan memang mirip dengan OLP yang tipe nodular, boleh dijadikan. Perbedaannya etiologinya karena autoimun, kalau faktor predisposisinya karena stres. Nah, kalau yang si kronik hiperplastik kandidiasis ini karena penggunaan imunosupresan atau karena kondisi imunokompromis. Nah, ini untuk pemeriksaan penunjangnya. Untuk pemeriksaan penunjangnya juga sama, dia pertama dilakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi di direct smell diambil, diusap gitu, kemudian dilakukan ditaruh di preparat, kemudian dilakukan pewarnaan KUH. Kalau positif berarti dia ada HIV-nya. Atau bisa juga dilakukan dengan kultur jamur, kemudian ditanam di media untuk biakan jamur. Kalau misalkan memang ada jenis jamurnya, perlu dilihat lagi jenis jamur jenis apa. Kemudian kalau misalkan memang dia tidak dapat dikerok, bisa dilakukan pemeriksaan penunjang lanjutan seperti biopsi. Jadi dilakukan insisi, kemudian dibiopsi untuk menegakkan apakah ini termasuk keganasan atau enggak. Kalau misalkan memang di imunohistokimianya nanti ada marker namanya P53, itu kemungkinan dia akan ada menunjukkan adanya keganasan. P53 itu merupakan marker spesifik adanya keganasan atau karsinoma invasif atau karsinoma in situ. Jadi kalau misalkan emang ada P53 itu kemungkinan dia memang sudah mengarah ke keganasan. Atau antibodi spesifik seperti sebutan radang kronis yang memang menunjukkan adanya inflamasi secara kronis. Nah, kalau misalkan inflamasi secara kronis ini kemungkinan dia akan mengalami OPMD gitu. Karena mungkin dia terjadi proses hiperkeratosis terus-menerus sehingga mengalami hiperplasia, displasia, kemudian karsinoma in situ, kemungkinan dia mengalami keganasan. Untuk etiologinya sama infeksi jamur yaitu Candida albicans. Untuk faktor predisposisinya yaitu kondisi imunokompromis seperti yang saya jelaskan atau konsumsi obat-obatan imunosupresan. Rencana perawatannya hampir sama, pertama dilakukan KIE dulu, kemudian mengeliminasi faktor predisposisi sesuai dengan suspek diagnosisnya. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosisnya. Kalau di kronik hiperplastik kandidiasis, kalau misalnya memang dia ada kecurigaan keganasan, berarti dilakukan pemeriksaan biopsi. Kalau misalnya tidak ada, bisa mungkin cukup di pemeriksaan untuk infeksi jamurnya saja. Kemudian bisa dilakukan persiapan obat sesuai dengan etiologi, kemudian gejala dan juga suportifnya. Resep yang dibutuhkan yang pertama bisa diberikan secara definitif yaitu antifungi, bisa berupa oral suspension atau obat kumur, bisa juga secara sistemik atau ketoconazole, kemudian benzidamin ini sebagai simptomatisnya, lalu suportif yaitu multivitamin. Tapi kalau misalnya dia merupakan keganasan, terapinya sesuai dengan prosedur kalau misalkan menghadapi diagnosis keganasan. Berarti kalau sudah jelas ya, sudah tegak kalau misalkan dia ini adalah termasuk keganasan, berarti dilakukan bisa kemoterapi dulu atau radioterapi dulu atau kombinasi kemoterapi kemudian radioterapi.
atau dibedah dulu, jadi di-eksisi, kemudian di kemoterapi atau radioterapi, atau dibalik kemoterapi radioterapi dulu, baru kemoterapi atau radioterapi dulu, baru dilakukan eksisi, gitu. Jadi mungkin ketika sudah mengecil dulu lesinya, kemudian dilakukan eksisi, kan karena eksisi kan harus kurang dari 5 sentimeter. Nah, ini untuk beberapa case report, ini ada case report tentang chronic hyperplastic candidiasis ini, dia awalnya ini munculnya ini kayak cuman tanpa adanya putih-putih aja gitu di mukosa bagian bukalnya. Jadi di lipatan dari pipi bagian dalam, dia ini ada kayak tampak putih-putihnya ini. Nah, tapi pasiennya ini nggak tahu berapa lama lesi ini tuh muncul. Jadi dia nggak sadar awalnya. Nah, tapi pasiennya ini diketahui bahwa dia ini adalah perokok. Tapi dia ini nggak punya penyakit sistemik. Nah, kan memang kalau misalnya keganasan memang sering ada kaitannya dengan faktor predisposisi perokok ya. Meskipun dia ini kemungkinan juga ada infeksi jamur. Jadi lebih lanjut lagi. Jadi kalau misalnya di awalnya mungkin ada infeksi jamur, kemudian dia merokok juga, itu kan akan mempercepat proses hiperplasia menjadi displasia hingga menjadi karsinoma. Kemudian differential diagnosisnya adalah all the white lesion. Jadi semua lesi yang nggak bisa dikerok seperti leukoplakia. Nah, kemudian pasiennya ini diminta untuk berhenti merokok untuk melihat apakah benar sih penyebabnya ini karena si perokok ini. Kemudian dilakukan biopsi ini. Nah, ini dilakukan biopsi pada pasiennya. Kemudian dilanjutkan, dia juga dilakukan pemeriksaan terhadap jamurnya, yaitu dengan cara dilakukan kultur pada jamurnya. Nah, pada kultur jamurnya ini tanpa adanya si Candida albicans. Koloni Candida albicans dibiarkan suburut agar yang sudah dilakukan kultur tadi. Kemudian akhirnya karena memang sudah jelas dia ini karena infeksi jamur, dia akhirnya diterapi menggunakan anti jamur kurang lebih selama 2 bulan. Kemudian setelah dilakukan terapi, setiap minggu dia dilakukan evaluasi, lalu ketika setelah 2 bulan selesai dilakukan evaluasi, tidak ada lesi yang tampak di bilateral, baik kanan kiri pada bagian lipatan pipi bagian dalam. Jadi ini untuk gambar yang keempat ini masih kemudian awalnya masih ada ya sedikit ya. Kemudian evaluasi lebih lanjut, dia sudah tidak ada di kanan maupun di kirinya ini. Jadi di sini menunjukkan bahwa pemberian antifungi itu efektif, memang diberikan pada orang yang infeksi jamur. Jadi infeksi jamur, untuk mengetahui itu infeksi jamur atau tidak, itu harus ditegakkan. Kalau misalkan memang dia infeksi jamur, diterapi antifungi itu akan sangat efektif, sehingga pemeriksaan penunjang itu memang dibutuhkan pada orang-orang yang disuspek mengalami infeksi jamur itu tadi. Untuk yang tadi yang kasus pertama, yang kasus ini dia tidak ada hasil apa-apa pada biopsinya ini, the result of microbiology yang muncul adanya Candida albicans koloni ini. Untuk yang biopsinya dia tanpa adanya hiperkeratosis tapi tanpa displasia dan superficial candidiasis yang berkaitan dengan adanya inflamasi. Jadi kemungkinan ini karena si candidasisnya ini terus kemudian tanpa inflamasi gitu. Jadi makanya kemudian lebih lama lagi terjadi hiperkeratosis. Makanya dia disuspekkan seperti chronic hyperplastic candidiasis. Untuk rujukannya pertama dilakukan spesialis mikrobiologi untuk menegakkan diagnosis sebagai pemeriksaan penunjangnya. Kemudian juga bisa dilakukan rujukan ke spesialis bedah mulut untuk dilakukan insisi biopsi. Kemudian untuk bacaannya dikirim ke spesialis patologi anatomi untuk melihat apakah dia ini sudah mengarah ke keganasan atau tidak. Nah, untuk rangkumannya, sebagian besar kasus oral candidiasis ini disebabkan oleh karena mikroorganisme yaitu Candida albicans. Untuk jenis jamur yang sering ditemukan yaitu 80% Candida albicans, Candida tropicalis, dan Candida glabrata. Untuk klasifikasinya ada akut pseudomembran candidiasis, kemudian ada akut atropik erythematosus candidiasis, kemudian ada kronik atropik erythematosus candidiasis atau Dengue stomatitis, dan yang terakhir adalah kronik hyperplastic candidiasis. Untuk akut pseudomembran candidiasis merupakan infeksi jamur dengan tanda klinis yaitu lesi plak putih yang dapat dikerok tapi meninggalkan daerah kemerahan. Kemudian akut atropik erythematosus candidiasis atau antibiotik stomatitis merupakan infeksi jamur dengan gambaran klinis berupa lesi plak erythema atau erosi dan paling sering ditemukan di mukosa lidah. Untuk kronik atropik erythematosus candidiasis atau Dengue stomatitis ini merupakan infeksi jamur dengan gambaran klinis lesi erythema pada mukosa yang berkontak dengan gigi palsu. Sedangkan pada kronik hyperplastic candidiasis merupakan infeksi jamur yang mengarah ke keganasan. Gambaran klinis berupa lesi plak atau nodul berwarna putih tidak dapat dikerok dan tidak sakit.